Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Ryan Adnan. Di video kali ini, pada video yang ketiga yang saya buat kali ini, saya belum membahas terkait cerpen atau apa ya. Tetapi kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dan selalu diberikan pertanyaan, yaitu menyangkut tentang atau pertanyaannya yaitu bagaimana metode istinbat hukum lembaga Bahsul Masai dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa itu. Karena dan bagikan kepada teman-teman kalian yang lain untuk bisa dipahami atau dimengerti. Baik, masuk. Kita langsung saja pada materi kali ini ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimanakah metode istinbat hukum lembaga Bahsul Masai dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Jadi untuk jawabannya yaitu saya akan baca ya. Ta'arud al-adilah merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat solusi. Jadi semua yang harus mendapat solusi itu dia dinamakan ta'arud al-adilah. Kalau yang bukan tanpa solusi itu tidak dinamakan ta'arud al-adilah. Jadi setiap yang mempunyai beberapa solusi, baik itu solusi yang ini maupun solusi yang itu tak kait dengan ta'arud al-adilah. Itu terkait solusi itu menurut pakar ulama usul fikih. Nah, ada beberapa dalil ya, ada beberapa dalil yang dikondiksikan oleh fuqara yang harus diselesaikan beberapa metode ini berdasarkan metodologi pengkajian usul fikih. Nah, kemudian para ahli usul fikih menemukan 4 cara dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Jadi, para ulama ini mereka memperdebatkan masalah ini ya, masalah lembaga Bahsul Masai dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah ya. Jadi beberapa ulama itu mereka pendapat terus, kemudian mereka mengkaji ta'arud al-adilah ini dan mereka akhirnya menemukan 4 cara dalam menyelesaikannya, yaitu nasah, menghapus salah satu dalil yang terdahulu. Jadi maksudnya nasah ini adalah dalil-dalil ya, dalil-dalil yang terdahulu itu mereka dihapuskan. Kemudian tarji, menguatkan salah satu dalil. Jadi ada beberapa dalil yang terdahulu itu dia akan dibandingkan dengan dalil yang sekarang. Itu dia akan dikuatkan. Maksudnya dikuatkan ini adalah memperbandingkan antara dalil yang sekarang dengan dalil yang terdahulu. Itu mereka banding dengan mereka kaji itu. Kemudian ada tasakut. Tasakut adalah lain. Itu menjatuhkan kedua dalilnya. Menjatuhkan kedua dalil atau tidak mengamalkannya. Itu tasakut al-dalilain. Ya. Saya ulangi. Menjatuhkan kedua dalil atau tidak mengamalkan keduanya itu disebut dengan tasakut al-dalilain ya, tasakut al-dalilain. Kemudian ada al-jam'u wal al-taufiq, itu mengkompromikan kedua dalil. Nah, keempat metode ini saya akan bahas lagi. Ya, keempat metode ini saya akan bahas lagi. Yaitu yang pertama adalah nasah. Nasah tadi yang saya terangkan bahwa menghapus salah satu dalil yang terdahulu. Ya, itu kita akan lihat jelaskan pada kali ini. Pengertian nasah. Jadi kita mulai pada pengertian nasah dulu. Nasah secara bahasa mengandung 2 arti. Ya, jadi nasah ini dia mengandung 2 arti dalam unsur kebahasaan. Yang pertama adalah nasah berarti penghapusan atau peniadaan. Ya, itu yang bagian pertama, yaitu penghapusan atau peniadaan.
Yang kedua adalah nasa berarti pemindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, secara tadi habis kebahasaan, kita masuk secara istilah. Jadi, pengertian nasa ini ada dua yang tadi yang saya sebutkan. Tadi ada pengertian bahasa, itu menurut secara etimologi. Dan masuk secara terminologi. Jadi secara terminologi, menurut kebahasaan adalah atau istilah adalah definisi lagi, dia dibagikan menjadi dua lagi ya. Definisi nasa ini menurut istilah dia dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara yang datang kemudian. Yang kedua adalah pembatalan hukum syara yang telah ditetapkan dahulu dengan dalil syara yang datang kemudian. Jadi, untuk maksud atau tujuan dari penjelasan nasa pada istilah ini adalah melalui dalil syara yang datang kemudian. Jadi, ia menjelaskan berakhirnya masa berlaku dalil syara yang datang kemudian. Nah, itu yang pertama yang saya tahu. Masa berlaku suatu hukum dalil itu sudah berakhir. Nah, di bagian kedua lagi adalah pembatalan hukum syara yang telah ditetapkan dahulu. Jadi, untuk bagian yang kedua adalah hukum-hukum syara yang telah ditetapkan dahulu itu dia sudah dibatalkan, ya. Dan kemudian dia digantikan dengan dalil syara yang akan datang kemudian. Jadi dia diganti. Hukum-hukum yang ditetapkan terdahulu itu sudah dibatalkan dan dia akan diganti dengan dalil-dalil syara yang datang akan kemudian. Baik, kita masuk pada syarat-syarat. Syarat-syarat nasa ini ada banyak. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah bahwa yang dibatalkannya itu merupakan suatu menerima pembatalan. Ada sejumlah hukum yang tidak boleh dibatalkan. Jadi, untuk bagian pertama ini adalah ada beberapa hukum, suatu hukum yang diterima tetapi dia dibatalkan. Contohnya, hukum-hukum yang terkait dengan pokok-pokok agama atau keyakinan mereka. Nah, itu contohnya. Jadi, ada beberapa hukum-hukum yang terdahulu diterima, hukum-hukum yang terdahulu diterima, tapi dia dibatalkan. Contohnya tadi yang saya sudah jelaskan, pokok-pokok agama dengan keyakinan. Yang kedua adalah bahwa yang dibatalkannya tersebut adalah hukum syara. Nah, yang kedua ini adalah dari semua hukum yang dibatalkan di situ adalah hukum syara. Ini yang bagian kedua. Bagian ketiga adalah pembatalan dari kitab atau tuntunan. Ya, untuk dari kitab tuntunan ini saya belum kaji. Baik, kita masuk yang keempat adalah bahwa yang membatalkan terpisah dan datang kemudian dari yang dibatalkan. Apabila antara yang membatalkan dan dibatalkannya itu berkaitan dengan syarat, sifat, atau istisna, maka tidak dapat disebut sebagai nasah. Oke, baik. Penjelasan yang keempat ini saya rasa harus dikaji lagi, ya. Mengapa demikian? Bahwa ada beberapa dalil ia kemudian dibatalkan dan kemudian itu dia sifatnya seperti syarat atau istisna yang tidak disebutkan dalam nasah. Ini yang keempat, harus dikaji lagi. Yang kelima adalah bahwa yang membatalkannya itu sama kuat, lebih kuatnya daripada yang dibatalkannya. Maksud yang kelima ini adalah mereka ini sama kuat. Dan antara dalil yang satu dengan dalil yang berikutnya itu dia sama kuat, tapi dia lebih dikuatkan lagi apabila dia dibatalkan. Mengerti maksudnya kan? Dan yang terakhir adalah bahwa yang dibatalkannya itu tidak terkait dengan waktu dan tempat tertentu. Nah, itu adalah
NASA yang saya sudah jelaskan pada kesempatan tadi. Baik, kita masuk pada bagian kedua, yaitu tarji. Secara bahasa, kata tarji berarti menguatkan. Jadi, dikuatkan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Itu dikuatkan. Kajian tentang tarji ini dia berkaitan erat dengan adanya pertentangan antara dua dalil. Jadi dia pertentangan lah antara dua dalil secara lahir. Dia secara yang kemudian yang sederajat. Jadi maksudnya di sini adalah dia berkaitan erat dengan dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, itu dia bertentangan sangat erat. Kemudian lahir yang sederajat. Begitu kali maksudnya saya ya. Untuk menyelesaikan pertentangan itu dia digunakan cara al-jam'u wal al-taufiq. Nah, dari pengertian tarji yang saya jelaskan pada kesempatan tadi, itu dia bertentangan dan digunakan dengan cara al-jam'u wal al-taufiq. Apabila cara tersebut dapat menyelesaikan antara dalil tersebut dengan menggunakan al-tarji. Nah, pertentangan antara dalil ini, ya, pertentangan antara para dalil disebut, dia bisa digunakan dengan cara al-tarji. Ya. Dan kemudian tadi secara bahasa yang saya sebutkan, secara etimologi. Sekarang secara terminologi atau secara istilah, yaitu mengambil atau memilih salah satu dalil yang kuat dari dua dalil yang berlawanan setelah memperhatikan kedudukan atau substansi dari masing-masing dalil. Nah, pada istilah ini ya, istilah tarji ini yang saya ambil adalah dia antara dalil ini dia memilih antara salah satu dalil yang lebih kuat dari kebanyakan dalil yang lain dengan memperhatikan kedudukannya. Jadi antara dalil-dalil yang lain itu dia memilih antara salah satu dalil yang lebih kuat. Kemudian memperhatikan kedudukannya dan substansi dari masing-masing dalil yang lain yang dikaji sebelumnya. Nah, pada dasarnya ini tidak ada pertentangan. Jadi tarji ini ya, jadi tarji ini kan memperkuat antara dua dalil. Itu mungkin kali maksudnya. Ya, antara dua dalil atau secara dalil-dalil yang terdahulu kali ya. Jadi di sini tidak ada pertentangan atas dalil-dalil yang lain. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut yang lain silakan di komentar. Adanya pertentangan. Nah, di tarji ini ada pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dia berdasarkan pandangan para mujtahid. Dengan kata lain, Ta'arud al-Adilah ini dia sesungguhnya berdasarkan pandangan Zaira mujtahid. Nah, dari sekian ini dia dengan kata lain dia Ta'arud al-Adilah ini dia berdasarkan pandangan Zahira mujtahid. Apa itu Zahira mujtahid? Nah, kalian silakan komentar di bawah. Apa itu Zahira mujtahid? Nah, dalam hubungan ini konsep tarji ini dia muncul apabila terjadi pertentangan antara dua dalil secara lahiriah yang derajatnya sama dan tidak dapat diselesaikan dengan al-jam'u wal taufiq. Nah, untuk bagian ini saya belum kaji lagi ya, karena masih membutuhkan proses, jadi saya belum kaji. Baik, kita masuk pada syarat-syarat tarji. Itu syarat-syarat tarji sebenarnya ada 3. Ya, hanya 3 doang. Tadi syarat-syarat NASA itu kan ada banyak, ada sampai 4 atau 6. Sekarang syarat tarji. Syarat tarji itu dia terbagi menjadi 3, hanya sedikit. Yang pertama adalah